Halo teman-teman, selamat hari Senin kembali beraktivitas dan belakangan ini rame WorldCoin yang banyak yang nge-DM ke aku juga dan nge-WA. Termasuk salah satu bengkel, ya salah satu bengkel yang tempat aku biasa servis mobil, itu nanyain WorldCoin guys, dan itu bikin aku kaget. Dan ternyata WorldCoin itu buka beberapa cabang di Indonesia, di Jakarta dan di Bandung. Tapi kemarin-kemarin ini lagi rame WorldCoin ditutup sama Komdigi untuk sementara. Kenapa WorldCoin ditutup dan kenapa dan apa sih WorldCoin? Ya teman-teman, kalau aku searching dari Google, itu tepat memang banyak penutupan ya. Termasuk dari Liputan 6, mengenal cara kerja WorldCoin, layanan crypto Sam Altman, terus juga dari Kompas, di mana Komdigi bekukan izin WorldCoin dan World ID, dari Detik juga Komdigi bekukan World ID, hampir banyak media-media nasional tuh membekukan World ID. Nah, sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu sih World ID itu atau WorldCoin itu apa ya guys ya. Sebenarnya teman-teman, WorldCoin itu udah viral kalau kalian Web3 user atau yang main kripto, itu pasti pernah dengar yang namanya WorldCoin. Cuman pada waktu itu di Indonesia itu belum ada untuk verifikasi biometrik mata kita gitu karena belum buka cabang di Indonesia. Jadi harus ke luar negeri, kalau nggak salah di Singapura, kalau nggak salah juga di Malaysia itu pernah ada. Dan rumornya beberapa negara pun sudah menutup untuk akses ke software atau hardware-nya si World ID ini gitu ya, yang di mana kita harus scan mata kita, di beberapa negara itu udah ditutup dengan alasan keamanan juga dan privacy gitu ya. Nah, sekarang tuh lagi rame nih, ngomongin lagi WorldCoin ya, karena WorldCoin itu kan bisa ngasih token gratis, yang bisa kita withdraw jadiin rupiah dan kenapa targetnya Indonesia, ya jelas, Indonesia kan termasuk negara berkembang di mana WorldCoin ini sudah dapat sasarannya itu ke influencer-influencer di TikTok yang memang nggak Web3 influencer gitu ya. Jadi itu lebih menyebarnya lebih lebih cepat gitu. Karena di situ kita bisa cuman scan mata doang itu kita bisa dapat free airdrop ya, kasarnya seperti itu guys. Cuman teman-teman mungkin ada yang bertanya apa sih WorldCoin ya? Dan mungkin di sini aku pengen jelasin dulu nih si WorldCoin itu apa. Jadi WorldCoin itu atau sekarang yang dikenal sebagai World itu adalah proyek ambisius yang tujuannya buat nyiptain sistem identitas digital global dan ekonomi yang inklusif berbasis teknologi blockchain dan kripto gitu. Nah, dengan kita memindai iris mata kita atau kita verifikasi identitas, lalu kita tuh kayak dikasih token WLD gitu sama si WorldCoin ini sebagai bentuk kalian tuh sudah membantu WorldCoin ya, identitas kalian melalui mata kita di-scan. Kalian dapat token WLD gitu. WLD ini udah ada di market dan kalian bisa jual juga. Sebenarnya apa sih tujuan si WorldCoin ini guys? Jadi tujuan WorldCoin ini itu sebenarnya dia itu pengen mengatasi tantangan identitas digital serta mendistribusikan manfaat ekonomi di era kecerdasan buatan AI sekarang gitu. Kenapa ini cukup apa ya? Cukup sebenarnya idenya bagus karena dengan identitas digital kita otomatis itu kita bisa berinteraksi dengan banyak hal di luar sana gitu. Let's say KTP kita mungkin atau misalkan nanti digital identity kita tuh bisa berinteraksi di negara mana dan kita bisa dapat akses ke hal-hal apa gitu ya. Cara kerja WorldCoin itu kayak gimana sih? Jadi WorldCoin ini menggabungkan teknologi biometrik, kriptografi, dan juga blockchain untuk menciptakan sistem identitas digital yang disebut World ID. Nah, kenapa World ID? Karena ini nggak terpatok oleh satu negara mana gitu ya. Jadi karena namanya World, identitas digital kita itu bisa digunakan di negara manapun, kedepannya seperti itu. Jadi WorldCoin ini menggunakan perangkat khusus yang bernama Orb untuk memindai iris mata dan wajah pengguna. Nah, iris ini dipilih karena ada pola unik di dalamnya gitu, yang sangat sulit untuk dipalsuin gitu teman-teman. Nah, kayak sidik jari lah, mirip kayak sidik jari gitu. Dan pemindaian ini menghasilkan gambar iris yang diubah menjadi kode numerik atau yang disebut sebagai iris code gitu kan. Karena biasanya sidik jari ini pakai iris gitu dan nanti disimpan dalam bentuk numerik dan dikasih nama iris code gitu guys. Nah, di sini yang agak problem. Katanya gambar asli itu akan dihapus secara default setelah iris code dibuat. Kecuali pengguna yang menyetujui penyimpanan untuk tujuan tertentu. Opsi yang kini terbatas untuk pengguna baru. Jadi kalau sebelum-sebelumnya mungkin nggak ada persetujuan untuk disimpan datanya dan langsung dihapus. Tapi untuk sekarang ini, khusus pengguna baru, itu ada opsional datanya bisa disimpan. Nah, ini yang cukup mungkin jadi concern dari pemerintah karena data rakyatnya mungkin disimpan di sana untuk kepentingan-kepentingan kedepannya yang bisa merugikan
atau tidak menguntungkan terhadap satu negara tersebut gitu, termasuk di Indonesia mungkin ya. Kalau mode penyimpanannya seperti apa, penyimpanan datanya dan segala macamnya, custody-nya seperti apa. Jadi sejak Maret 2024, si Worldcoin ini tuh menerapkan model personal custody, di mana iris code dan data biometrik lainnya disimpan langsung di perangkat pribadi pengguna masing-masing, kayak misalkan handphone, ataupun PC kita, laptop kita. Jadi bukan di servernya si Worldcoin atau Orb. Nah, sebenarnya pengguna itu punya akses lebih atau kontrol penuh gitu ke data kita. Kita bisa kontrol data kita, bisa menghapus data kita gitu untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur pusat. Ini udah bagus ya, sampai sini udah bagus, oke. Nah, cuman yang jadi problem mungkin di beberapa negara termasuk di Indonesia itu karena mereka melihatnya mungkin sebagai ancaman ya. Dan tetap kita pun harus sedikit iya waspada juga gitu karena data iris code kita harus bayangin misalkan semua hal tuh nanti kan semua udah pakai sidik jari, bahkan udah face recognition. Kita login HP pun udah pakai Face ID misalkan ya atau verifikasi muka. Otomatis data kita tuh udah disimpan. Ada banyak hal-hal yang mungkin ke depannya itu sangat krusial buat kita gitu. Terutama misalkan mereka bisa tahu akses ke bank kita. Kenapa? Karena punya apa, punya face recognition kita gitu ya. Misalkan kita di handphone kita terinstall aplikasi, e-banking atau apa yang loginnya pakai face recognition, itu hal-hal itu bisa mungkin terjadi di kemudian hari gitu guys, dengan semakin canggihnya teknologi. Sehingga data kita tuh memang benar-benar harus dijaga, termasuk kayak iris code kita, face kita gitu ya. Itu tuh sekarang bisa dijaga. Kalau mungkin kalian di film-film kayak misalkan lihat ada misalkan film yang agak-agak apa, misalkan perlu face recognition atau sidik jari kadang mereka sampai harus motong tangannya untuk apa, untuk, si sidik jarinya itu buat buka sesuatu gitu ya. Saking krusialnya data kita gitu, sidik jari dan sekarang udah ke iris code, udah kebayang ke depannya teknologi makin canggih dan data kita pun makin harus dijaga ya guys. Walaupun ini Sam Altman yang punya ChatGPT dan OpenAI, mungkin pemerintah kita perlu tahu dulu apakah ini benar-benar safety atau apa, benefitnya apa gitu ya. Jadi ya nggak salah-salah juga sih pemerintah kita melakukan pembatasan terhadap hal tersebut gitu ya. Karena ya data guys, itu apa, nggak main-main gitu, iris code kita gitu guys, dan itu juga cukup berbahaya sih. Dan menurut aku ke depannya mungkin si Worldcoin ini, apakah bisa resmi di Indonesia atau apa, kita lihat ke depannya seperti apa, beritanya perkembangannya seperti apa. Jadi untuk saat ini tuh kita belum bisa memutusin atau ngejudge bahwa Worldcoin itu juga berbahaya atau misalkan seperti apa gitu ya. Jadi kita lihat ke depannya, let's see, karena yang namanya teknologi pasti ada, pros and cons gitu ya, ada pro dan kontra. Dan kita lihat ke depannya seperti apa, oke? Jadi kalau kalian suka video ini, penjelasannya cukup like video ini, oke guys? Thank you.